selamat datang di AAR Automotive Channel. Dalam video kali ini gue akan membahas sebuah unit yang belakangan ini lagi ngehits banget. Ini merupakan Toyota Veloz 2022. Yes, untuk informasi dalam video kali ini gue lagi ada di Toyota Setiajaya Pajajaran, letaknya ada di Jalan Raya Pajajaran Bogor. Nah, kalau kalian mau ke sini kalian boleh klik tag lokasi yang gue taruh di bawah video ini dan kalian langsung klik di situ, kalian akan bisa langsung sampai ke sini. Kalau kalian mau menanya-nanyakan tentang mobil-mobil Toyota di sini atau mau hanya sekedar ngecek-ngecek atau konsultasi tentang kendaraan Toyota, silahkan Anda hubungi nomor yang gua taruh di bawah sini, atau kalau ini kelewat kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Jadi silahkan hubungi nomor di situ. Ini merupakan Toyota Veloz tahun 2022, memisahkan diri dari Toyota Avanza. Dia merupakan trimodel sendiri di Toyota karena banyak sekali part dan komponen yang berbeda dengan Toyota Avanza. Pada saat gue melihat mobil ini, gue naik mobil ini, gue tidak merasakan aura Avanzanya sama sekali. Ya, karena mobil ini Toyota Veloz. Secara desain mobil ini tampak lebih modern dengan lampu-lampuan yang full LED dan ada DRL-nya di sini. Yang sangat disayangkan itu adalah lampu fog lamp-nya yang masih menggunakan teknologi halogen, dan mobil ini minim sekali chrome dan banyak black piano. Itu yang paling gua suka karena grillnya ini menggunakan panel black piano dengan model grill terbaru, dan chrome-nya hanya di atas sini, dan ini pun krom-kromannya menyambung dari belakang pinggir sampai dengan belakang pinggir sebelah situ, yang artinya tampilannya sangat aerodinamis. Kemudian fog lamp-nya juga di list dengan warna chrome di sini, tapi chrome-nya itu nggak norak-norak banget gitu ya, sangat perpaduan chrome dan tampilannya tuh cocok gitu loh, nggak norak-norak banget. Dan ada diffuser depan yang tampilannya lebih agresif dan sporty dengan warna yang berbeda dengan warna bodinya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 karena mobil ini merupakan tipe yang TSS. Kita coba lihat dapur pacunya. Mobil ini menggunakan mesin 1500 cc yang sama seperti generasi sebelumnya, namun memiliki tenaga yang sedikit lebih besar dari sebelumnya. Mobil ini memiliki tenaga 107 horsepower dan juga torsi 137 Nm, dan semua tenaganya itu disalurkan ke dua roda depannya, tidak lagi disalurkan ke roda belakang. Kenapa? Karena mobil ini memang didesain untuk jalan perkotaan sehingga akan lebih efisien dan efektif jika penggerak rodanya ada di depan. Selain itu, mobil ini juga merubah sistem transmisinya, di mana yang sebelumnya menggunakan manual 5 percepatan dan otomatis konvensional 4 percepatan. Kali ini Toyota Veloz menggunakan transmisi CVT. Ini merupakan tampilan samping dari Toyota Veloz, dan mungkin dari samping tidak begitu terlihat perbedaannya dengan Avanza, namun Toyota Veloz ini memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh Avanza. Secara desain dia tampil lebih elegan dan sporty dari samping, dan di sini ada over fender sedikit yang tipis. Coba ini over fendernya ini berwarna hitam doff seperti yang di bawah itu. Tampilannya mungkin akan lebih sporty ketimbang yang sewarna body ini, dan terdapat garis lurus dari belakang sampai dengan depan yang menyambungkan antara lampu depan dan belakang. Handle-nya dia sewarna body, dan ini ada garis dua di belakang handle-nya ini adalah smart key-nya. Jadi kalau kita mau masuk mobil tidak perlu kita pencet remote, kita hanya tempelkan tangan kita di handle pintu ini, dia akan otomatis membuka dan mengunci pintunya. Kemudian spion yang sewarna dengan bodi, dan ada lampu LED di spionnya sini, dan ada kamera 360-nya di sini karena ini memang dilengkapi dengan TSS. Untuk kaki-kakinya, mobil ini menggunakan velg two-tone dibalut ban 205/50 ring 17, dan yang tidak dimiliki oleh Avanza itu adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan rem cakram di keempat rodanya. Walaupun mobil ini merupakan sebuah mobil MPV, tapi Toyota menyematkan sebuah rail roof di sini, dan ini akan terlihat lebih gagah ya kalau ada rail roof dan ininya berwarna hitam doff. Ini merupakan tampilan belakang dari Toyota Veloz, dan lampunya ini desain modern saat ini, di mana lampu belakang itu ada list LED yang menyambung dari
kanan ke kiri menyambungkan lampu rem dari Toyota Veloz ini. Surprisingly, mobil ini sudah menggunakan teknologi lampu full LED semuanya di belakang dan terdapat 2 sensor parkir di bawah sini. Secara desainnya kalau dilihat tampak belakangnya itu kita melihat seperti tampilan yang agresif dan sangat futuristik ya. Ini di bawah logo Toyotanya ada tulisan Veloz yang sama seperti yang dipergunakan di Land Cruiser dan mobil-mobil premium milik Toyota. Dan di sini ada kamera mundur. Mobil ini juga kaca belakangnya itu sudah dilengkapi dengan defogger. Kemudian ini di atasnya ini gue nggak tahu ini namanya spoiler apa bukan sih? Setahu gue sih bukan spoiler ya. Kemudian ada antena sirip hiunya. Diffuser bawah yang tampak lebih agresif menurut kita ya, karena tampilannya tuh sangat sporty sekali dengan warna yang berbeda warna bodinya. Kemudian kita buka bagasinya. Nah, untuk buka bagasinya ini tuasnya dia sudah menggunakan elektrik dan sangat mudah sekali untuk membukanya. Oke, ini merupakan tampak bagasi dari Toyota Veloz. Cukup lega kalau gua duduk di sini, cukup nggak ya? Cukup lah ya duduk sini selama ininya tegak, karena kursi belakang ini bisa di reclining, jadi penumpang yang di belakang itu bisa lebih enak duduknya. Kemudian di bawah sini ada tempat penyimpanan toolkit. Nah, ini sih tempat penyimpanannya kalau gue bilang bukan hanya toolkit aja ya, dia bisa buat naruh barang-barang kecil kita di sini, bisa naruh sepatu. Jadi tempat penyimpanan kita bisa lebih rapi. Toyota Veloz ini ban serepnya memang masih di bawah dengan mengakses ini nih. Di sini ada bulat-bulatan, kita buka buat buka ban serepnya. Kemudian di sebelah kirinya sini ada tempat penyimpanan buat naruh-naruh barang gitulah pokoknya. Kemudian di sebelah kiri situ ada lampu-lampuan buat penerangan kalau ambil barang di pojokan situ. Nah, kalau bagasinya ini kurang luas, kita bisa lipat bangku belakang. Kita bisa lipat bangku belakang dan ini bisa rata lantai sehingga bagasinya bisa dengan mudah kita masukkan ke sini dan lebih luas lagi. Kalau misalnya kita lipat bangku belakang masih kurang luas lagi, kita bisa lipat bangku tengah dan itu pun masih rata lantai sampai dengan ke tengahnya. Ini sebuah inovasi yang cukup menarik untuk Toyota Veloz ini. Kalau kita mau ke bangku paling belakang, itu sebenarnya sangat mudah banget di mobil ini, karena mobil ini sama seperti mobil-mobil sebelumnya dia sudah dilengkapi dengan one start stumble. Jadi kita sekali klik langsung kita bisa masuk ke row ke paling belakangnya. Jadi sangat mudah sekali. Kita masuk sekarang. Kalau kita bicara bangku paling belakang di Toyota Avanza itu dari dulu merupakan tempat yang kurang nyaman buat orang dewasa. Kenapa? Karena memang posisi duduknya dan keluasan kabinnya yang kurang. Nah, kebetulan kursi tengah ini memang bisa di adjustable maju mundurnya, jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau ini posisinya gua taruh di posisi tengah-tengah, jadi ya lumayan ada legroomnya sedikit ya. Kalau gua masukin jari begini nih dia udah nempel. Tapi kalau nggak dimasukin dia masih nggak nempel. Cuman yang sangat disayangkan kalau orang tinggi gua duduk di sini itu kakinya agak gantung, jadi agak kurang nyaman. Tapi surprisingly bangkunya seperti gua sampai tadi ini bisa di reclining. Nah, kalau di reclining dia kursinya ikut mundur juga dan legroomnya akan jadi tambah lebar lagi. Jadi duduk belakang sini saat ini di Toyota Veloz itu lebih nyaman ketimbang generasi sebelumnya. Nah, kita bicara di bangku belakang sini untuk akomodasi apa aja yang kita dapatkan itu adalah ada cup holder di kanan kirinya, kemudian ada slot buat naruh handphone di dekat kaca sini yang ada power outlet 12 volt di sini. Sayangnya power outletnya itu cuma ada di sebelah kanan doang, sebelah kirinya nggak ada. Tapi so far kalau udah ada power outletnya paling nggak penumpang belakang ini bisa dengan gampang atau nggak akan kehabisan baterai main handphone. Kalau ini kita duduk di bangku tengahnya dan surprisingly walaupun bangku tengahnya ini gua setting di tengah-tengah tapi kita masih menyisakan legroom yang cukup lega dan headroom yang lega banget headroomnya. Di belakang sini bangkunya itu posisi duduknya agak nyaman ya, karena kalau kaki kita dimajuin itu bisa agak selonjoran dan jadi kaki kita nggak ngegantung. Dan
So far kursinya ini menggunakan dua bahan, yaitu kalau kanan kirinya itu dia bahannya kulit, tapi tengahnya itu dia fabric. Untuk kelengkapannya dia juga udah lengkap, ada reclining dan maju mundurnya. Kemudian seperti biasa headrestnya harus gua angkat dikit biar gua nggak ngeganjel ya. Kemudian di tengah ini ada armrest, tapi armrestnya ini dia ngegabung sama sandarannya. Jadi kalau armrest ini kita taruh begini, itu seakan kita tuh kayak naik mobil yang captain seat. Jadi tengahnya sini tuh kosong. Ini bener-bener satu kayak senderannya kita tarik ke depan jadi armrest. Tapi sayangnya di armrestnya sini memang nggak ada cup holdernya ya. Jadi kurang. Tapi walaupun di armrestnya sini nggak ada cup holdernya, sudah diakomodir dari masing kanan kiri pintunya dia ada cup holder seperti yang udah disematkan di Toyota Calya. Di sini cup holder. Dan surprisingly semua yang kena badan kita itu ada soft touch-nya. Contoh kayak di sandaran tangan pintu ini ada soft touch-nya, walaupun dia cuma di belakang, depannya dia menggunakan plastik keras semua, kecuali yang warna putih-putih ini dia soft touch. Nah, handle-nya berwarna chrome, kemudian di bawah ada bottle holder dan juga ada tempat penyimpanan sesuatu. Di belakang sini itu ada kantong di kursi pengemudi, dan kursi pengemudinya itu dia agak ngecekung ke dalam gitu ya, jadi menciptakan ruang legroom yang cukup gede. Tadinya gue sebelum masuk sini itu melihat posisi kursinya itu kayaknya tidak akan menyediakan legroom yang cukup luas. Ternyata pas gue udah duduk menampilkan sesuatu yang berbeda dengan legroom yang di luar ekspektasi gue. Selain itu di depan sini ada layar entertainment. Sayangnya layar entertainment ini dia layarnya madepnya ke bawah ya, jadi kalau ditutup itu gua nggak ngerti nih kalau mobilnya dinyalain dia nyala nggak sih ini, atau dia nampilin kayak siluet gitu ya. Jadi kalau dibuka dia langsung layar sini. Sebenarnya ini sangat bagus kalau kita lagi bawa anak kecil, jadi anak kita suruh nonton ini aja gitu kan di belakang. AC, dan ini AC ya, kalau di Veloz dia AC ya, bukan air circulation, dia AC dengan pengaturannya bulat-bulat di sini. Selebihnya hand grip, dia otomatis retract, dan oh ya di tengah sini dia ada power outlet, bukan power outlet, ini ada USB slot 2 biji, dan juga ada cup holder. Kita buka di armrest depan ini, kalau kita buka dia akan jadi cup holdernya. Nah, mobil ini walaupun sudah berubah menjadi penggerak roda depan, tapi dia masih ada gundukan di bawah situ karena buat lewat knalpot ya. Ini gua udah ada di posisi depan, dan ini tuh tadi ternyata gua mundurin mentok ya. Nggak mentok sih, ternyata gua mundurin banget, jadi belakang tuh masih ada space legroom yang lumayan besar. Tadi ini gue mundurin, gue lupa kalau ini gue mundurin. Dan sekarang kita lihat ini posisi nyetir gue, dan headroomnya luas banget, gila. Terus posisi duduknya ya so-so lumayan lah, tapi kurang bucket gitu ya, kurang plug. Untuk bangkunya ini dia sama seperti di belakang, dia sudah ada bahan kulit dan bahan fabric di tengahnya, sama seperti yang di belakang. Kemudian untuk adjusternya mobil ini cukup lengkap juga, karena ada reclining, maju mundur, dan juga ada high adjuster. Jadi sudah cukup lengkap, dan kita bahas satu persatu apa aja yang kita dapat di mobil ini. Yang pertama, dashboardnya ya menggunakan bahan plastik keras atasnya, tapi di sini dia ada soft touch dengan ada logo Veloz di depannya sini. Kemudian head unitnya ini cukup besar, ini berapa ya? 10 ya? 10 in apa 8 in ya? Oke, head unitnya ini dia sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian di bawahnya itu dia ada panel AC, dan di bawahnya lagi itu ada kontrol AC yang dia sudah digital dan menggunakan puteran. Bawahnya lagi itu ada start-stop engine, dan juga ada informasi penggunaan seat belt di tengah dan yang di belakangnya. Jadi sebenarnya seat belt ini cukup penting ya kalau di kendaraan. Seperti kita tahu belakangan ini ada sebuah kecelakaan yang menewaskan penumpang tengahnya, karena memang kita sebagai pengguna kendaraan rata-rata banyak yang tidak menggunakan seatbelt tengah, tapi sebenarnya itu bahaya, tapi kita nggak aware sampai ke situ. Kemudian setelah itu ada persneling yang gue bilang tadi, mobil ini sudah dilengkapi dengan persneling, dan ini dia yang tidak dimiliki oleh Avanza juga, itu dia adalah parking brake elektrik, atau biasa kita sebut cutek brake. Di Avanza belum ada, dan ada auto hold-nya, ada wireless charging-nya.
fiturnya banyak banget loh di sini. Di belakang lagi itu ada konsol box yang seperti gue bilang tadi, semua yang kena dengan tangan kita itu ada nuansa soft touch-nya karena ini dia soft touch ya. Dan kalau kita buka, dia tuh di dalam ada tempat penyimpanan yang lumayan gede dan ada power outletnya 12 volt. Jadi kalau kita ngecas handphone taruh sini, bisa kita taruh di dalam sini aja. Atau kalau kalian mau ngecas nggak mau ditaruh dalam sini, itu di sini ada port USB untuk kita ngecas handphone, dan handphonenya bisa ditaruh di samping situ. Sangat futuristik sekali. Kemudian selain ada di sini juga ada. Cuman sayangnya yang di sebelah kanan sini itu dia nggak ada USB slotnya. Kemudian door panel, ya door panel menggunakan bahan keras, sampai dengan putih-putih ini dia juga bahan keras. Namun yang di sandaran tangan dia ada soft touch-nya, jadi lumayan enak. Dan ini tuh hampir mirip-mirip kayak Toyota Rise ya ininya, ada pegangan begininya. Power window seperti biasa 4 titik yang otomatis hanya di pengemudi saja. Kemudian ada electric mirror yang sudah otomatis retract. Kemudian tempat penyimpanan mobil ini itu ada cup holder di bawah 2 biji, dan ada tempat penyimpanan di belakangnya di masing-masing pintunya. Jadi kalau kanan kiri itu dia jadi ada 4 cup holder. Selain cup holder yang ada di pintu, di sini juga ada cup holder yang ada di depan panel AC penumpang depan dan di depan pengemudinya. Ini sangat berguna sekali kalau kita perjalanan panjang, karena minuman kita akan tetap eksis dingin di mobil ini. Tapi kurang ini juga ya kalau buat kopi ya. Kopi taruh mana ya? Kalau kopi taruh sini jadi dingin, kopinya nggak enak ya. Tapi ya sudahlah, itu tiap orang beda-beda. Dia ada yang mau minum kopi, ada yang mau minum itu, ya masing-masing orang aja. Instrumen clusternya berbeda dengan Avanza. Kalau yang Veloz ini dia full digital. Jadi tampilannya lebih menarik, dan setirnya dia cukup menarik. Bahannya agak empuk-empuk dikit dan ada jahitan asli di sekeliling dalam sini. Dan ini sudah ada pencet-pencetan memang di sini. Tombol sebelah kiri untuk akses head unit, terus tombol sebelah kanan untuk akses yang odometernya di situ. Yang sangat disayangkan, mobil ini belum dilengkapi dengan cruise control. Jadi mungkin itu sih menurut kami kekurangannya ya. Terus di belakang sini ada seperti biasa lampu-lampuan dan wiper. Kalau kita cek setirnya ini dia sudah tilt dan teleskopik. Sudah sangat lengkap sekali, jadi kita bisa sangat ergonomis dalam posisi duduknya untuk menyetir mobil ini. Sebelah kanan itu ada yang gue bilang tadi, ada panel AC dan ada cup holder di depannya, yang cup holder itu nggak bisa ditutup kayak gitu. Kenapa ya? Seharusnya kalau dikasih yang begitu sih menurut gue lebih oke ya daripada yang nongol begini nih. Kemudian di bawahnya ada pengaktif TSS dan juga ada pengaktif stability control. Kemudian di pojok kiri kanan kirinya itu ada speaker kecil Twitter dan spion tengah yang ada dynamic view-nya walaupun masih manual. Sun visor yang pengemudi nggak ada kacanya, yang penumpang ada kacanya dan ada penutupnya. Kalau dibuka itu dia ada lampu yang menyala. Dan ini lampu baca yang sudah LED dan nggak ada tempat penyimpanan kacamatanya dia. Mungkin di depan itu aja. Oh ya, di depan sini tuh banyak siluet lampu siluet gitu ya, warna biru. Di sini, kemudian di antara sini nih ada di pintu sini ada siluet birunya. Kalau pintu kebuka dia otomatis akan nyala, sama di situ juga. Jadi tampilannya keren. Yes, itu tadi review kami dari Toyota Veloz ini ya. Overall mobil ini memang berubah drastis dari generasi sebelumnya. Pada saat gue melihat mobil ini dan gue naik mobil ini itu tidak terasa sama sekali Avanza atau Toyota Veloz generasi sebelumnya. Bahkan kalau mobil ini di jalan tanpa ada emblem dan tanpa ada Veloz, emblem Veloz di belakang, dan mobil ini belum di launching, orang tidak akan tahu bahwa ini sebuah Toyota Veloz karena banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Toyota. Dan yang menurut gua paling drastis itu adalah penggerak roda dan transmisinya yang berubah menjadi jauh lebih baik ketimbang generasi sebelumnya. Ya, mungkin itu dia review dari kami. Kalau kalian ada pendapat lain boleh komen di kolom komentar, silahkan. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka dengan video ini, dan dislike aja jika kalian nggak suka dengan video ini. Gue ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe buat anda yang belum dan aktifkan tombol loncengnya. Sementara gitu dulu, bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.